Halo, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di IG Live Ajaib ya. Kali ini kita akan membahas mengenai analisa fundamental, teknikal, dan rekomendasi saham ya. Tentu saja nanti saya akan ditemani oleh seorang pembicara ya. Eh, ini juga favorit juga ya, seorang financial planner. Namanya adalah Mbak Rita Gozi ini ya. Tentu saja teman-teman sudah mengenal dan beliau cukup lama memang eh, bergerak di industri mengenai investasi, pasar modal seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian ya, ini khususnya bagi pemula tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali ya. Saya harap teman-teman dapat mengikuti sampai acara ini berakhir dan nanti teman-teman akan mendapat manfaat sendiri ya ketika nanti gimana harus bersikap ya uh, ketika akan berinvestasi khususnya di saham gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol ringan aja ya buat teman-teman pemula, pasti berguna banget deh gitu ya. Oke, coba kita undang ya Mbak Britanya ya. Apakah uh, oke ya. Coba ya saya invite ya teman-teman ya. Saya harap tetap mengikuti acara ini karena nanti akan seru banget gitu ya teman-teman ya. Halo, selamat malam Mbak Prita. Selamat malam. Suara saya terdengar jelas nggak? Ya. Uh, Cukup jelas Mbak Prita. Oke. Iya. Gimana kabarnya Mbak Prita? Sehat? Alhamdulillah Keluarga juga pasti sehat. sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Baik. Ya, untuk teman-teman di rumah juga ini masih masa pandemi ya. Saya harap teman-teman juga tetap mengikuti protokol kesehatan supaya kita bisa melalui pandemi ini dengan sangat baik ya. Oke, kita malam ini akan ngobrol-ngobrol nih Mbak Prita ya mengenai tentang khususnya investasi, yaitu investasi saham deh gitu ya. Nah, saham ini kan merupakan instrumen investasi yang bisa dikatakan kalau di pasar modal itu paling tinggi ya. Ya. Karena itu kita juga harus menimang-nimang ketika akan membeli saham gitu ya. Nah, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan untuk membeli sebuah saham tertentu gitu Mbak ya. Nah, ini tentunya harus berdasarkan keyakinan sendiri gitu ya. Kalau boleh tahu, kenapa sih kita tuh harus mempunyai keyakinan dalam memilih suatu saham dibandingkan kita itu hanya ikut-ikutan aja gitu loh. Oke, thank you Mas Yazid. Jadi teman-teman semua, halo. Aku di sini tuh kepingin ngajak semua yang ngerasa masih awal, pemula, itu tuh starting itu kan memang harus dengan keyakinan masing-masing nih. Kenapa? Karena nomor satu, kalau Yeah. kita yakin, kita tuh akan tahu tujuan keuangan kita tuh apa. Jadi mungkin untuk sebagian teman-teman di sini nih ya, bilang kalau ngapain sih mikirin tujuan keuangan kalau investasi saham, udahlah, yang penting cuan aja. Cuan pun itu juga perlu ada targetnya loh. Jadi maksudnya meskipun kita misalnya hanya cuma ngejar cuan, nggak terlalu mikirin, itu pun harus ada targetnya. Jadi jangan mikir tujuan keuangan itu berarti oh dana nikah atau dana pendidikan anak. Nggak cuma itu aja, tapi termasuk juga kalau kita misalnya mau investasi saham, lalu teman-teman misalnya memang mengharapkan dapat keuntungan dalam jangka pendek, ya teman-teman mesti pasang target. Jadi bukan juga kayak ya udah deh setinggi-tingginya itu berapa gitu kan, supaya itu kita juga tahu gitu kan apa ini masuk akal atau enggak. Yang kedua, kalau misalnya kita tuh yakin, kita tuh harus ngerti profil kita tuh kayak gimana. Kan logikanya ya, makin muda orang harusnya dia berani ngambil resiko yang lebih tinggi. Tapi faktanya belum tentu kayak gitu loh. Kadang-kadang ya aku temuin ya banyak orang, Betul. malahan giliran dia udah mau pensiun, dia malah nekat banget gitu loh, ngambil resiko yang setinggi-tinggi. Malah main saham gitu. Bener, giliran yang muda takut banget gitu loh. Ini kok kebalik Iya, sih iya, karena iya. saya kayak gitu. Tapi itu adalah profil dan aku nggak bisa salahin karena profil itu tergantung kita tuh dibesarkan di keluarga yang seperti apa. Terus yang kedua, Betul, iya, lingkungan iya. kita juga seperti apa. Kalau lingkungan kita lingkungan yang ya belanja mulu, shopping mulu, nggak mikir investasi, ya udah kita juga akan terbawa ke situ.
Tapi kalau lingkungan kita lebih balance gitu, misalnya kayak teman-teman berteman sama Prita nih, Prita kan balance ya, belanjanya jalan, tapi investasinya juga jalan. Itu kita tuh pasti akan ngerti gitu profil kita dan kita akan ngerasa rugi kalau kita nggak investasi. Terus yang ketiga nih, ini yang paling terakhir yang paling penting ya sebenarnya, kita tuh ngerti uang kita sanggupnya berapa, Mas. Karena banyak orang yang akhirnya tuh menggunakan segala uang yang dia punya, padahal itu bahaya banget kalau udah investasi saham. Apalagi yang sampai ngutang ngambil pinjaman online cuma buat beli saham. Waduh, itu tidak boleh. Ya. Jadi harus ada money manajemennya istilahnya ya. Benar. Ya, tadi yang saya tangkap itu gini Mbak, jadi memang kita itu kalau berinvestasi saham kita nggak boleh terlalu greedy ya, nggak ada batasnya kayak gitu ya. Nah, ketika kita akan berinvestasi saham, kita itu harus menentukan targetnya berapa, kemudian juga nanti kalau misalnya turunnya bisa berapa gitu, sesuai dengan profil resikonya masing-masing. Dan kita itu tadi yang saya tangkap adalah harus belajar kayak gitu loh, belajar karena kalau misalnya kita memilih saham berdasarkan keyakinan kita sendiri, kita akan lebih bertanggung jawab dan lebih melatih kayak gitu ya. Nanti investasi kita apakah keputusan yang diambil itu apakah tepat atau enggak kayak gitu ya. Jadi memang kuncinya adalah memang harus belajar. Tapi tadi sebelum kita menentukan berapa sih target tentang manajemen jual beli saham ini, kita harus menentukan tadi itu istilahnya adalah semacam kayak tujuan keuangan ya. Sebelum tujuan investasi itu tujuan keuangan ya. Kita harus tahu dulu gitu ya. Benar. Jadi kita investasi ini untuk apa? Nah, dari situ mungkin bisa diukur apakah nanti kita untuk jangka panjang atau jangka pendek. Nah, oke, Mbak Brita, lanjut ke pertanyaan nih. Kan biasanya kalau investasi saham itu ada dua ya biasanya. Ada fundamental dan teknikal. Menurut Mbak Brita, apa sih perbedaan fundamental dan teknikal itu, dan kira-kira urgensinya kedua analisis ini di mana gitu? Menurut aku ya, kalau analisa fundamental itu adalah analisa yang perlu dipahami oleh semua orang gitu. Jadi at the very minimum, basic banget tuh menurut aku, orang kalau mau investasi saham itu mesti ngerti nih cara baca laporan keuangan. Gak harus terlalu detail sih gitu, yang penting summary ikhtisar ya, istilah ikhtisar keuangan tuh dia ngerti baca lah gitu kan. Jadi itu tuh menurut aku tuh udah harus lah mau belajar mengenai itu. Nah, fundamental itu basically kita kan mempelajari nih sebenarnya perusahaan ini tuh seperti apa sih, makanya kelihatannya adalah di laporan keuangan. Tapi sebenarnya nggak berhenti di situ menurut aku. Karena kalau cuma berhenti di laporan keuangan, itu kita biasanya fokusnya di financial report. Padahal kalau annual report, jadi teman-teman ya, mungkin yang bahasanya aku pakai lebih sederhana gini. Annual report itu laporan tahunan sebuah perusahaan. Di dalam laporan tahunan sebuah perusahaan, itu ada manajemen report, jadi kayak semacam laporan manajemen, dan juga laporan finansialnya. Nah, kita jangan cuma fokus di laporan finansial, tapi kita lihat juga nih laporan manajemennya seperti apa. Karena dari situ akan kebaca tuh, kayak ini manajemennya bagus nggak sih yang ngurus perusahaan ini, gitu kan. Terus udah gitu, bisnisnya seperti apa sih, model bisnisnya jelas atau enggak, terus kira-kira ini akan bisa bertahan berapa tahun sih dengan bisnis model yang seperti itu gitu kan. Terus kita juga lihat nih komposisi pemegang saham saat ini seperti apa sih, apa memang sebenarnya saham ini itu kebanyakan dimiliki oleh orang per orang, atau memang ini saham yang banyak banget dimiliki oleh publik, karena itu pasti akan ngaruh banget menurut aku gitu lah dalam pergerakan saham nantinya. Nah, itu kenapa penting. Yang kedua, analisa teknikal. Terus terang aja Mas Yazid, aku sendiri ya udah investasi saham itu dari tahun 2007. Karena 2007 tuh aku inget banget. Wah, lama. Iya, udah lama banget. Soalnya 2007 tuh aku inget banget. Saya masih kuliah itu. Aku juga baru lulus kuliah berapa tahun lah gitu kan waktu itu. Terus udah kerja, terus wah ini 2007 saham tuh gila-gilaan banget naiknya. Jadi sebelumnya tuh aku reksadana saham aja. Terus akhirnya aku beli dong beberapa saham. Begitu 2008 jeblok. Soalnya 2008 itu terjadi subprime mortgage. Waduh. Subprime mortgage ya? Bener, itu luar biasa banget deh. Wah, pengalamannya baru setahun investasi saham terus jeblok gitu. Tapi di situ malah kita jadi belajar ya. Ternyata dari saham-saham yang aku punya, aku tuh jadi tahu apa rumor tentang IPO misalnya. Terus tentang saham itu seberapa sih dia akan jatuh kalau misalnya pasar tuh lagi jatuh semua. Jadi aku jadi ngerti, wah itu belajar banget lah gitu kan. Udah,
Nah, di situ aku nggak belajar technical sama sekali. Aku nggak ngerti dan aku nggak minat terus terang aja Iya, ya. iya. Udah, akhirnya aku diamin Heeh. aja tuh technical. Tapi ternyata kalau kita mau trading dalam jangka pendek, ternyata analisa technical itu Iya. emang penting banget tuh teman-teman. Jadi di situ aku Sangat menyadari, membantu iya ya. sangat membantu dan aku menyadari Heeh. kalau oh ternyata ya istilah bahwa saham itu long term banget. Bukan berarti kita beli kita diemin. Tapi kita beli kita pantau Iya, juga. Tapi pantaunya mungkin nggak detail tiap betul. hari ya gitu. Tapi at least adalah kita pantau. Jadi Iya. kita tahu nih ada manajemen Hmm. portfolionya juga. Jadi kalau dibilang urgent apa enggak, ya urgent sih untuk mengetahui analisa fundamental dan teknikal. Tapi kalau kalau misalnya aku Iya, pribadi ya untuk yang pemula dan bukan cuma cari apa ya kayak cuan pendek-pendek gitu. Menurut aku betul, duluin betul, betul. fundamental baru teknikal gitu. Baru teknikal, iya Mm-mm. ya, bener. Saya juga sangat setuju ya. Tadi kan Mbak Prita bilang ya, jangan cuma lihat laporan keuangan Mm-mm. yang fundamental tadi itu, Mm-mm. tapi lihat juga laporan dari manajemennya. Karena kenapa? Ya di sana kelihatan tuh kemampuan manajemen untuk kayak gimana sih dia membawa perusahaan ini ke Mm-mm. depannya ini bagus atau enggak sih. Mm-mm. Dan view dari pandangan manajemen ini, Mm-mm. industrinya ini ke depan seperti apa. Mm-mm. Nah, eh, teman-teman sekalian juga ini yang sering lupa ya, bahwa sentimen mengenai industri di mana emiten ini bergerak, itu Mm-mm. kadang-kadang itu luar biasa pergerakannya. Contohnya ya Mm-mm. teman-teman ya, sekarang lagi pandemi COVID gini ya, dari sejak awal tahun saham-saham rumah Mm-mm. sakit, kemudian farmasi, itu naiknya sangat kencang sekali, seperti itu ya. Jadi ini kita perlu melihat view-nya itu nggak hanya dari sekedar laporan keuangan loh, Mm-mm. tapi prospeknya ke depan itu seperti apa. Kemudian teknikal tadi ya, Mbak Prita mengatakan bahwa nggak ngelihat teknikalnya, sehingga ya eh, sahamnya ikut terseret turun lah kayak gitu. Nah, memang teknikal ini bisa memberikan suatu sign atau tanda ya kalau dia itu mau saham ini akan mengalami penurunan ya. Kenapa kita itu juga harus aktif manage juga? Karena gini teman-teman ya, kalau laporan keuangan itu kan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh perusahaan. Kalau dia mau laporan keuangannya bagus, dia harus membooster tuh penjualannya dia, efisiensinya nanti Mm-mm. dia dapat laba. Tapi di luar itu ada resiko yang tidak dapat dikendalikan ya, resiko makroekonomi, Mm-mm. entah itu dari Amerika, dari The Fed, kemudian juga ada krisis misalnya kayak dulu kan di Asia itu krisis moneter Mm-mm. ya. Nah, ini resiko-resiko ini bisa kemudian bisa kita lihat chartnya itu kira-kira dia ada potensi turun nggak sih? Mm-mm. Bisa kita lihat secara weekly, monthly, kayak Mm-mm. gitu ya. Nah, ini memang saya juga banyak mendengar beberapa cerita juga bahwa jika digabungkan dengan teknikal ini, maka dia bisa ya minimal eh, kerugiannya itu diperkecil lah kayak gitu ya Mm-mm. teman-teman ya. Jadi Mm-mm. ini pentingnya tadi saya sangat setuju sih Mbak Prita Mm-mm. ya mengenai tentang mengkombinasikan antara fundamental dan teknikal ini gitu. Mm-mm. Nah, kalau dari sisi teknikal biasanya tuh kalau dari sisi Mm-mm. fundamental biasanya Mbak Prita itu yang dilihat tuh apanya sih Mbak? Apa selain tadi laporan Mm-mm. manajemen, kemudian misalnya kayak dari pendapatan, labanya, Mm-mm. atau ada hal-hal tertentu nggak? Jadi kan dasarnya kan aku kan Atau rasio atau apalah gitu? aku kan Ya. backgroundnya accounting ya Mas ya. Jadi emang aku suka banget gitu Wow. dan dulu memang salah satu pelajaran di kuliah yang aku suka tuh analisa laporan keuangan gitu. Jadi aku juga kadang-kadang tuh suka lihat nih, kadang-kadang kan kalau laporan keuangannya kalau kita lakukan analisa tuh kita kadang bikin adjustment sendiri gitu karena apa yang tertera itu Ya. kan ya udahlah udah begitu. Tapi kadang-kadang kita juga bisa lihat kan, oh ternyata ada notes to financial statement tuh biasanya aku suka perhatiin juga kayak gitu. Ya. Jadi note to financial statement tuh Ya, teman-teman ya. tuh kayak catatan gitu ya. Jadi kayak misalnya gini, kenapa sih kok tiba-tiba di tahun itu misalnya dia membukukan laba gede banget? Coba cek deh gitu ya. Apa tuh penyebabnya? Apa memang itu laba dari operasional atau ternyata malah yang bukan, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi itu tuh akan bisa Ya. ketahuan biasanya di catatan laporan keuangan tuh teman-teman. Jadi kita juga jadi punya sense lah pada saat kita mau ngelihat itu. Terus Ya. aku biasanya setelah melihat fundamentalnya dari laporan keuangan, aku mencoba valuasi. Nah, valuasinya sih jangan yang berat-berat ya. Kalau mainan discounted cash flow dan Ya. lain-lain, aku juga pusing gitu kan. Jadi biasanya aku berpegang tuh ke ada beberapa rasio lah. Yang pertama pastinya rasio Ya. earnings per share lah. Itu kan sepertinya menurut aku
hampir semua EPS. orang tuh penting dong untuk tahu EPS. EPS itu kan earnings per share. Betul. Mungkin untuk teman-teman di sini, teman Prita kan mungkin belum terlalu banyak yang investasi saham. Kalau teman-teman Ajaib mungkin udah banyak nih Hmm. gitu ya. Nah, aku cerita dikit tentang earning per share itu basically gimana ya per lembar saham itu dia tuh mendatangkan earning berapa sih di perusahaan tersebut, kira-kira tuh gitu. Nah, teman-teman, Ya. prinsipnya sih gini ya, semakin EPS-nya naik, itu basically semakin bagus, artinya laba perusahaannya meningkat. Jadi, Ya, carilah yang EPS-nya tuh betul. consistently naik. Terus aku juga suka pakai Ya, R dan juga price to book value. Karena menurut aku itu juga bisa kita ya, pakai tuh buat melihat ini sahamnya tuh murah atau betul. mahal sih gitu ya. Nah, PER itu kan price to Ya, earning nih, teman-teman yang mungkin belum terlalu ya, familiar, aku jelasinnya gampangnya gini deh. Jadi, harga sahamnya ini harus kita bayar berapa sih untuk kita dapetin earning segitu, kira-kira tuh gitu. Otomatis, kalau ya, pengalinya jauh lebih tinggi, wah cukup mahal juga ya. Gitu. Ibaratnya tuh uh, iya, istilahnya kalau mau kawin nih maharnya gede banget gitu loh, jadi agak-agak mahal gitu loh, kira-kira kayak iya, iya, gitu iya. Heeh. untuk ngedapetin kualitas yang segitulah, kira-kira gitu kan ya teman-teman. Nah, Iya, kalau heeh. earning terhadap Betul. earning itu berarti terhadap labanya, kalau book value itu berarti terhadap nilai buku dari perusahaan. Nah, teman-teman mungkin gampangnya Ya, gini ya, kalau nilai buku tuh mungkin kalau teman-teman bingung, kayak nilai buku itu ini tuh kalau berdasarkan buku keuangan ya, misalnya mobil tuh harusnya iya, udah terdepresiasi berapa sih, tapi bisa aja dijual di pasaran laku lebih tinggi, kira-kira gitulah. Jadi kalau price to book value tuh yang iya, iya. Heeh. mobilnya itu tuh harusnya per buku tuh harganya berapa. Nah, itu dua itu tuh aku suka lihat juga, Mas Iya, Yazid. Intinya sih kalau pengalinya udah agak iya. banyak, aku juga pikir-pikir lagi lah kalau aku mau beli saham itu. Terus aku juga suka pakai return on equity. Jadi return on equity itu jadi teman-teman Oke. berapa sih istilahnya perusahaan ini bertumbuhnya seperti apa. Terus bisa dari modal yang dia punya nih dia bisa ngasihin laba berapa. Terus aku juga biasanya terakhir nih Iya, lihat debt to equity ratio juga tuh penting ya. Karena kan kalau sampai nih perusahaan iya. kenapa-napa, kalau debt-nya banyak dibanding equity, ya duitnya lari ke situ dulu gitu kan. Teman-teman kan konsepnya begitu ya, Buat bayar bunga buat ya. bayar Iya, bunga gitu. iya, Jadi iya. kalau debt to equity-nya bebannya Heeh. tuh berat banget di debt, aku juga mungkin lihat-lihat lagi lah tipe perusahaannya. Dan terakhir dividen. Memang aku Iya. termasuk investor yang nyari dividen juga gitu. Jadi buat aku dividen yield tuh penting gitu. Ya, betul ya, teman-teman setuju. Kita berinvestasi saham ya, teman-teman ya. Selain kita mendapatkan Mm-mm, capital gain tuh kita beli harga saham rendah, mm-mm, kita jual lebih tinggi. Nah, mm-mm, selisihnya ini menjadi keuntungan bagi kita. Tapi di sisi lain, eh, untuk seorang investor ya, itu ada keuntungan juga ya, berupa dividen. mm-mm, Dividen tuh pembagian dari laba bersihnya dia, kayak gitu. Nah, ini juga cukup menarik ya teman-teman ya. mm-mm, Sekarang bisa misalnya sekarang bunga deposito itu sekitar 3,5% mm-mm, ya teman-teman ya. Ternyata kalau misalnya kita berinvestasi di saham misalnya kayak Bank BJB atau Bank BJTN, mm-mm. ternyata itu bisa dapat 5% kayak gitu ya. Jadi ya lebih untung kita dapat dividennya daripada naruh di deposito kan. Yang kalau dividen itu kan nggak memperhitungkan naik turunnya harga Mm-mm, saham ya Mbak ya mm-mm, gitu ya. Dan tadi memang benar rasio itu memang penting Mbak gitu ya. Kalau kalau enggak mm-mm, kita itu mesti lihat satu-satu ya di laporan keuangan mm-mm, akun-akunnya ini pergerakannya gimana mm-mm, dan juga financial notes-nya itu apa aja kayak mm-mm, gitu. Nah ini kan cukup laporan keuangan itu kan ada minimal ratusan halaman dan mm-mm, ada yang sampai ribuan halaman. Maka itu kita perlu banget pakai rasio. Nah, rasionya ini yang digunakan adalah rasio manajemen tadi ya, bukan rasio misalnya rasio untuk mengukur produktivitas, efisiensi, tapi yang lebih rasio manajemen tadi, Mbak. mm-mm, Saya juga setuju tuh. Tadi EPS bisa dihubungkan dengan PE juga, mm-mm, kayak gitu. Kemudian dengan PBV, gimana seberapa mahal sih sebuah perusahaan itu mm-mm, dihargai ya, mm-mm. gitu ya. Kalau PBV-nya 2 ya berarti dinilai 2 kali lebih mahal. Yep. Lebih gampangnya sih Mm-mm, gitu aja. mm-mm, Nah, pengen tahu juga nih buat Mbak Prita nih mm-mm, kan pasti kan sekarang udah mulai juga teknikalnya nih. mm-mm. Nah, biasanya kalau teknikal ala Mbak Prita nih ngeliatnya seperti apa? Dari trennya aja kah atau ada support resisten atau gimana Mbak? Pengen tahu.
karena aku bukan orang yang ngerti teknikal dan aku males belajar, jadi Ya. itulah kenapa pada saat aku kenal aplikasi Ajaib Investasi, itu aku seneng banget gitu. Karena eh, Ya. aku sih karena aku udah investasi saham kan udah dari 2007 ya, jadi terus terang aja aku pakai platform tuh Ya. ada beberapa gitu kan. Karena buat aku juga aku pengen misahin, jadi memang aku tuh punya nih portofolio saham yang untuk keluarga. Ya. Jadi memang ini untuk dana pensiun keluarga lah. Jadi aku simpan semuanya di situ gitu kan. Itu biasanya saham-sahamnya ciri-cirinya yang memang dicari dividen lah, yang kayak begitu-begitu tuh aku kumpulin lah di satu platform gitu. Terus aku juga misalnya ada yang Ya. memang aku udah lama banget lah taruh di situ. Nah itu yang untuk aku pribadi. Jadi aku kan kerja perempuan, biasalah kan katanya kalau perempuan kerja uangnya buat perempuan gitu mas, gitu. Jadi Iya. aku juga punya nih yang memang saham-sahamnya yang sesuai dengan keinginan aku. Nah, terus aku kenal kan Ajaib baru beberapa bulan yang lalu lah gitu. Terus pas aku pelajarin, Oke. oh enak banget ya ini ngelihat apa teknikalnya gitu. Memang sih rasanya kok rempong banget ya mesti ngeliatin apa sih kayak pivot point lah, terus moving average lah, apa segala macem lah gitu. Cuman terus ternyata pas aku lihat di Ya. Ajaib itu ada yang misalnya kayak rekomendasi berdasarkan ini kayaknya sekarang ini mungkin lebih baik beli atau lebih baik jual gitu kan. Jadi istilahnya Ya. rekomendasinya itu based on memang data gitu. Dan aku kan orang yang sangat suka data gitu ya. Jadi aku juga lihat gitu. Ya. Kalau memang datanya mendukung terus ini ya udah aku coba ikutin gitu kan. Jadi terus terang aja sih kalau aku ya analisa teknikal yang aku lakukan sebatas itu. Jadi pada saat aku lihat misalnya ini Ya. stop lossnya di mana, terus aku pribadi melihat misalnya aku masih nggak apa-apa nih turun sampai sekian persen, ya aku biarin aja gitu loh. Tapi kalau Ya. misalnya aku tidak berkenan nih dapat loss segitu jauh untuk saham yang ini gitu kan. Terus Ya. misalnya di Ajaib juga bilang bahwa ini lebih baik dijual, ya udah aku jual gitu aja. As simple as that. Betul, betul, ya. Jadi memang analisa teknikal ini kan memang ini berdasarkan data ya Mbak ya, Mm-mm. data yang historical price kayak gitu Mm-mm. ya. Jadi berdasarkan data-data empiris lah masa Mm-mm. lalu gitu. Mm-mm. Kemudian dari situ ada sebuah indikator-indikator ya, berdasarkan data tersebut eh, ada yang moving average ya atau rata-rata, ada MA5 tuh rata-rata mingguan, rata-rata bulanan gitu ya. Mm-mm. Nah, kemudian ada kesimpulan juga tuh di aplikasi Ajaib Mm-mm. jual atau beli berdasarkan 14 indikator loh gitu ya. Mm-mm. Berdasarkan data-data harga saham yang kemarin itu gitu loh. Mm-mm. Nah, kemudian Mbak, ya mungkin ini teman-teman banyak yang nggak tahu ya. Di kita MA-nya tuh ada banyak. Ada mulai dari MA 10, 20, 50, 100, 200 dan itu ada angkanya semua. Nah, teman-teman nggak usah repot-repot menentukan support dan resistennya. Kira-kira biasanya kalau jangka pendek, kalau misalnya dia buy di MA20 ya, itu kemungkinan dia akan resistennya di berapa? MA50. Udah ada di Ajaib, enak banget. Mm-mm. Dan biasanya itu yang untuk saham-saham yang tipenya jangka panjang ya, Mm-mm. itu biasanya kan MA200. Misalnya Unilever tembus MA 200. Berarti itu kan pergerakannya agak sedikit negatif ya. Mm-mm. Mungkin udah dari beberapa minggu lalu tuh dia sudah tembus gitu ya. Mm-mm. Nah, itu saatnya kita jual tuh. Nah, ada juga di aplikasi Ajaib itu MA 200 itu berarti sell gitu ya. Mm-mm. Itu gampang banget Mbak menentukan. Kadang saya juga pakai itu. Jadi ya ini memang aplikasi Ajaib untuk teknikal ya teman-teman ya. Terus terang disetting untuk dapat dilakukan analisa secara mandiri. Mm-mm. Tapi teman-teman juga harus belajar tentunya untuk menggunakan itu gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau udah tahu sih gampang banget nih ya. Oke, Mbak, ini ada teman kita yang beberapa ingin pengen nanya nih. Mm-mm. Uh, Pengen nanya, coba saya pilih ya Mbak ya sebentar ya. Mm-mm. Ini dari Nafiatul Hasanah, di mana kita bisa ngulik info tentang keuangan perusahaan. Bisa Ya, dijawab? kalau ngulik nggak apa-apa ya. Mungkin kan teman-teman kita juga banyak yang benar-benar masih pemula banget, masih azit gitu. Jadi ini malah Ya, sarana kita nih untuk aku malah kepengen teman-teman tuh nggak malu bertanya ya. Jadi nggak ada pertanyaan yang bodoh gitu loh. Jadi please ask anything that you ya, like gitu loh.
Gimana kita bisa ngulik sih info tentang keuangan perusahaan di laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu tuh memang Iya. kalau perusahaannya adalah perusahaan publik, maka dia harus memang sudah teraudit oleh akuntan publik gitu ya. Ya. Nah, otomatis itu kita bisa kulik dan itu tersedia bebas. Oke, laporan keuangan itu bisa diunduh itu di webnya IDX ya, Bursa Efek Indonesia tuh setahu aku ada gitu. Terus kalau teman-teman juga mau Ya. rajin masuk ke website perusahaan. Nah, perusahaan yang memang transparan, biasanya dia taruh laporan keuangannya itu di bagian namanya investor relations. Nah, teman-teman silakan deh tuh, kulik aja di Ya. situ segala macam ya. Nah, tapi jangan kaget pas lagi download PDF ratusan memang. Iya. Iya betul ya. Ya teman-teman kalau mau ngelihat di Ajaib itu juga ada ya di menu financial kayak gitu ya. Ataupun di menu kayak ada berhubungan dengan keuangannya kayak gitu ya. Nah itu ada juga. Ajaib juga cukup update nih Mbak kalau masalah tentang laporan keuangan gitu bisa diunduh gitu ya. Jadi teman-teman bisa pilih nanti ada yang versi mirip kayak yang di IDX Mbak. Ada yang Excel-nya juga, ada yang PDF-nya juga gitu. Oke. Eh, Oke teman-teman kalau mau nanya nggak usah segan-segan tanya aja di sini kita memang tujuannya untuk edukasi ya belajar ya. Oke, ada yang nanya nih ya dari Kurnia. Mbak Prita investasi di usia berapa dan cuan besar di saham apa? Ada yang kepo nih Mbak ceritanya. Nggak apa-apa deh. Jadi kalau ditanya investasi di usia berapa tuh sebenarnya dari 15 tahun, tapi bukan di saham. Karena dulu tuh Oke. zaman aku umur 15 tahun itu investasi saham itu sangat tidak ramah untuk investor retail, to be honest gitu ya. Jadi Ya, saat aku 15 tahun itu ya kenalnya apa sih emas gitu. Jadi memang starting dari situ. Terus abis itu kenalnya reksadana kan, karena memang aku tuh tahu reksadana pas SMA gitu. Jadi udah tahu dan kebetulan dulu bapak saya yang bikin dari reksadana. ayahnya ya. Iya, jadi bapak saya yang bikin reksadana Iya. kan karena dulu memang bekerjanya tuh di BUMN pertama yang bikin reksadana gitu. Ya udah, jadi kan Oh ya. ngerti di Oh situ. iya Mbak, saya juga pernah tuh. Apa tuh? Saya pernah di DIM juga dulu Oh di gitu. Dana Reksa saya. Di DIM. Iya benar-benar di situ. Habis tadi Iya kirain iya. nggak boleh nyebut merek, jadi kan takut gitu. Jadi udah Oh, benar. itu BUMN memang, Betul. history memang. Betul, itu kan pertama kali ya, Iya, reksadana pertama keluarnya di situ. Udah iya, habis itu kenalnya reksadana terus tuh teman-teman ya. Dan memang terus terang aja pada saat dulu saya baru pertama kali fresh graduate, jadi kerja, reksadana di Indonesia itu bisa loh dapetin return memang sampai 20% setahun tuh bisa. Gitu, 20%, iya. 25% setahun tuh memang bisa. Jadi I'm not kidding ya, aku nggak bercanda. Jadi kalau dibilang kok sekarang nggak dapet sih, ya nggak tahu ya gitu. Dulu sih dapet soalnya kayak segitu. Jadi segitu Iya. aja udah puas gitu, udah nggak nyari saham. Nah, baru Hmm. kemudian kenal saham itu ya memang di 2007 tuh teman-teman. Saham pertama aku apa? Cie, gitu. Rahasia. Tapi cuannya pernah aku tuh pernah ya salah satu saham batu bara itu aku 3 bulan itu bisa beli motor. Padahal modalnya nggak nyampe 5 juta rupiah gitu. Motornya motor yang lumayan lagi dulu kayak ala-ala Kawasaki Ninja gitu. Jadi Luar kebayang ya, luar biasa. biasa. Luar biasa. Benar. Cuman nih aku kasih tahu ya. Ternyata apa model saham yang seperti itu tidak untuk ditahan terus-menerus loh. Jadi memang aku mesti mungkin per berapa Ya, tahun tuh aku mesti jual gitu loh. Jadi nggak bisa. cyclical ya. Ya cyclical Batu bara tuh banget, cyclical, Mbak. benar cyclical banget. Iya. Terus aku juga pernah nih ngalamin IPO. Wah itu luar biasa deh. Jadi IPO itu pernah ya, IPO pertama yang aku pernah ikutin rahasia gitu ya. Wah semua IPO aku beli tuh BUMN semua. Cuannya gede banget gitu. Aku nggak usah sebut ya berapa nanti kalian ngiri. Wow. Jadi pada saat ada IPO berikutnya, aku langsung dong, taruh duit semuanya itu kesalahan besar aku nih. Jangan diikutin ya teman-teman. Karena kan dulu masih awal-awal investor Iya, iya. saham pemula. Terus kan percayanya adalah pokoknya kalau beli IPO BUMN tuh pasti naik gitu. Udah deh aku percaya juga tuh kayak begitu. Apalagi yang pertama emang naik kan gitu. Terus aku nggak dapet penjatahan penuh gitu loh Mas. Jadi aku sebetulnya pengen belinya Heeh. berapa lot, aku cuma dapet 2 lot deh waktu itu. Udah dong. Pas yang kedua Oke, nih, oke. gue langsung dong.
lotnya hantam gede, karena aku pikir aku juga nanti cuma dapat a fraction of it gitu. Tahu nggak? Ternyata gue dapat Iya, iya. semua gitu kan. Waduh, panik gimana nih? Apa namanya? Duitnya dari mana? Akhirnya jadi wah, nyari deh tuh tabungan segala macam gini. Terus tahu nggak? Di hari Iya, pertama iya. IPO-nya Saya tahu itu. nyungsep. Heeh. Ya ampun, ya Allah. Iya, iya. Udah deh, abis itu pelajaran Iya. berharga banget bahwa kita meskipun IPO-nya itu Hmm. seperti apa, jangan percaya rumor. Pokoknya really understand Iya, saham itunya apa gitu. Terus iya. bener-bener Hmm. istilahnya kamu harus pesen ya, benar-benar sesuai dengan Iya. kemampuan finansial. Karena kalau tiba-tiba kamu dapat jatah semuanya dan kamu nggak masukin duitnya kena blacklist kan gitu. Iya, iya, betul. Mm, Nah, oke, mau nambahin juga nih teman-teman dari ceritanya Mbak Prita tadi mm, yang di awal-awal ya. Dulu memang pasar saham itu tidak ramah pada investor retail ya. mm, Bayangkan dulu harga saham itu mahal kayak mm, gitu ya. Dan kita mau investasinya tuh ada minimum depositnya. mm, Minimum deposit tuh biasanya rata-rata tuh 10 juta ya teman-teman ya. mm, Kalau ada kuliahan dari mana gitu kan ya. Nah, kalau di Ajaib sekarang dengan adanya Ajaib itu gampang banget. Tinggal isi data diri kayak nama, alamat kayak gitu sesuai yang di KTP aja tuh. Kira-kira 5 sampai 10 menit ya. Tidak ada minimum deposit di awal kayak gitu loh. Jadi kita sangat memudahkan sekali karena memang tujuan kita itu biar pasar modal ini berkembang. mm, Nah, kedua mengenai saham IPO ya mm, teman-teman ya. Yang tadi Mbak Prita itu pernah untung gitu ya. Saham IPO tuh memang rata-rata sekarang menguntungkan gitu ya. Nah, kita juga harus melakukan analisa. mm, Ya, mungkin karena saya dari Ajaib gitu ya, boleh nyebut merek ya. mm. Dulu memang ada saham BUMN ya, saham Garuda tuh ya. Dulu memang awalnya kenapa itu memang turun kayak gitu ya. Nah, kenapa ya teman-teman ya? Nah, karena memang pada saat pertama kali dijual, valuasinya sangat mahal sekali ya. Dibandingkan dengan peers, dengan industri airlines di Southeast Asia, dia tuh terbilang sangat premium sekali waktu itu ya. Sehingga banyak investor besar yang kurang berminat terhadap saham tersebut dan kemudian saham tersebut mengalami penurunan pada saat IPO kayak gitu ya. Dan harganya mungkin saat ini juga belum balik lagi tuh. Sempat balik kemudian sekarang kan airline lagi susah, kemudian ya turun lagi gitu gitu ya. Nah, sekarang ini ada IPO mungkin ya teman-teman tahu ya IPO Bukalapak kayak gitu ya. Nah, Bukalapak ini memang dijual di harga premium ya teman-teman ya. Tapi ini kan industrinya adalah digital kayak gitu ya. Industri digital itu penilaiannya tidak bisa tradisional pakai PER, PBV. Tapi dia itu dilihat dari perkembangan bisnisnya kayak gitu ya. Kayak penjualannya tuh dari tahun ke tahun tuh memang naik tinggi kayak gitu ya. Walaupun perusahaan itu eh, laba ya itu ya mungkin masih rugi dan PI-nya juga pasti gede banget gitu ya atau misalnya minus kayak gitu ya. Tapi dia pertumbuhan bisnis itu tinggi banget, CAGR-nya tuh tinggi banget gitu sehingga banyak investor yang menilai valuasinya itu masih bisa naik lagi lah sebetulnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini bisa pesan juga di Ajaib ya. Cuma sekarang ini memang terakhir Mbak tanggal 30 untuk Bukalapak itu ya. Nanti ada lagi saham-saham yang lainnya seperti saham kalau nggak salah Hasnur Shipment kayak gitu ya. Itu juga bisa lewat IPO kemudian nanti ambil dananya dari RDN Ajaib kayak gitu ya. Cara-caranya ada di YouTube-nya Ajaib, teman-teman bisa simak kayak gitu ya. Oke Mbak, mungkin ini ada pertanyaan lagi ya tentang mengenai uh, kita yang biasa berinvestasi saham nih. Nah, dalam memutuskan membeli sebuah saham kan terkadang investor itu kesulitan gitu mau beli saham apa. Kemudian dia melihat rekomendasi gitu ya, entah itu dari media atau misalnya dari Ajaib juga ada stock pick-nya ya secara harian kayak gitu. Itu juga kinerjanya sebenarnya lumayan juga gitu ya, teman-teman bisa simak. Kita juga ada IG live-nya setiap pukul 8:30 pagi gitu ya. Nah, kira-kira seseorang ini ketika dia menemukan sebuah ada rekomendasi saham gitu ya, apa yang harus dia lakukan gitu Mbak? Oke. Paling pertama adalah harus tenang, itu menurut aku. Karena
aku juga tipe orang yang seneng lihat berita sebenarnya, seneng banget lihat berita gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya pas lihat berita katanya nih pembukaan gitu, apa sih zona merah, apa segala macam, kadang-kadang kan suka kalau ke bawah bisa ke panik gitu ya. Jadi menurut aku yang paling pertama adalah harus tenang. Terus yang kedua, begini, yang namanya rekomendasi itu kan for everyone. Tetapi dari sekian banyaknya Ya, saham itu kan nggak semuanya buat kita gitu loh. Itu yang aku pegangnya seperti itu betul. ya. Artinya gini, pilih tetap aja rekomendasi itu boleh menjadi masukan, tetapi bukan menjadi satu-satunya pertimbangan gitu. Itu yang menurut aku Oke. penting sekali nih untuk teman-teman dan aku sendiri melakukan seperti itu. Sebagai contoh, Ya, pernah aku nemu nih gitu ya, suatu rekomendasi di suatu tempat gitu. Wah, hanya berdasarkan seperti ini kalimat yang dibikin, si itu aja jadi kayak artis siapa gitu beli itu, masa kamu enggak? Hah? Aku kaget juga gitu pas lihat kayak begitu iya, iya, kan gitu. iya, Terus iya, pas aku lihat nih saham apa sih gitu ya. Pas aku lihat perusahaannya dan aku belum tahu gitu. Jadi kayak ya ampun kayak iya, gitu iya. kan. Jadi maksud aku adalah sometimes kitanya sendiri juga tetap mesti mengenal perusahaannya. Jadi artinya rekomendasi itu boleh dipakai dan digunakan untuk membantu kita mengambil keputusan. Tapi tetap aja teman-teman harus memahami ini perusahaan apa. Jadi jangan dibalik gitu loh. Jangan Ya, kayak misalnya oh setelah lihat dengan rekomendasi lalu ikutin mentah-mentah gitu tanpa memahami sebenarnya ini perusahaan apa sih gitu. Karena ya itu tadi yang Prita bilang. Kan iya, sekuritas juga istilahnya mengcater orang dari mulai yang suka trading harian, yang tradingnya mungkin cuma bulanan, sama yang jangka panjang. Jadi ya kitanya iya, sendiri. Jadi ibaratnya kayak iya, dia memiliki semua menu gitu untuk semua orang. Nah kitanya dong yang sesuaikan. betul. Lah kalau memang kita kolesterol tinggi, ya jangan kebanyakan makan gulai tunjang, misalnya kan kayak gitu. Iya, iya, betul. Iya, jadi memang kalau ada rekomendasi saham, ibaratnya tuh sebagai insight aja ya Yes. teman-teman ya, sebagai kayak ide trading aja, Mm-mm. kayak trading idea gitu, misalnya atau investment stock investment idea kayak gitu ya. Jangan ditelan-telan mentah-mentah juga. Bagaimanapun ini kan yang uang kita ya. Ya, keputusan yang diambil itu adalah kita yang mengklik. Yes. Jadi kita tuh jangan kayak asal beli aja, jangan kayak beli kucing dalam karung gitu kan. Mm-mm. Jadi kita mesti apa cukup hati-hati. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mm-mm. dari teman kita ya. Eh, lebih valid manakah teknikal atau fundamental? Terus apakah saham yang volumenya dikit ya? Volumenya dikit ini berarti kurang liquid ya, kayak gitu ya. Mm. Eh, apa kira-kira bagus apa enggak? Kalau menurut saya sih kalau nggak liquid jangan ya, nanti Mm-mm. begitu jual agak susah. Betul. Tapi ini pertanyaannya nih lebih valid manakah teknikal atau fundamental nih, Mbak? Kalau pertanyaannya valid ya, valid itu kan berarti apa bisa bisa divalidasi, berarti artinya kita bisa Ya, dipertanggungjawabkan. Dua-duanya bisa dipertanggungjawabkan ya, karena fundamental itu oke. berdasarkan laporan keuangan, teknikal itu berdasarkan data masa lalu. Jadi dua-duanya itu valid, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pakainya yang Ya, mana itu yang tergantung. Kalau misalnya di sini teman-teman memang berniat untuk trading harian, itu menurut aku sih analisa teknikal tuh penting banget untuk teman-teman pegang gitu ya. Terus kalau teman-teman misalnya kayak Prita nih yang memang lebih suka untuk jangka panjang, tetapi juga karena aku juga udah lumayan lama banget ya di saham, jadi aku ngerti lah bahwa memang ada saham-saham yang kayak tadi tuh kayak cyclical lah, atau misalnya kita boleh lah ya mengambil apa sih celah-celah pada ya. saat uangnya ada gitu, terus ternyata wah ini lagi murah Oke. banget nih gitu kan. Nah itu tetap aja kita pakai fundamental, tetapi dikombinasikan dengan teknikal. So, dua-dua ilmu itu menurut aku Ya. sih akan sangat bermanfaat ya untuk kita. Ya, setuju ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya ya memang saringan pertama tuh fundamental dulu ya teman-teman ya. Karena kalau kita beli investasi ya, membeli saham yang fundamentalnya bagus, walaupun dia turun, kita tuh nggak terlalu khawatir loh. Karena barang bagus itu pasti banyak yang mau. Nanti juga ketika banyak yang beli, pasti harganya akan naik lagi lah kayak gitu ya. Apalagi kita ada peluang signal ya di teknikal, secara teknikal saham fundamental bagus ini sepertinya harganya udah murah gitu kan. Nah, contoh strateginya kan biasanya Mbak, kalau yang saya baca-baca itu kan pembelian terbaik itu kan di dekat-dekat level support kayak gitu ya.
Jadi itu biasanya harganya juga udah turun, apalagi sahamnya blue chip kayak gitu ya. Jadi itu tuh pasti aman banget, fundamental dikombin dengan teknikal gitu ya. Jadi emang dua-duanya valid nih teman-teman ya. Luar biasa ya Mbak Prita ya. Dijawabnya secara eksak loh, secara Habis dari gimana kata dong per kata. jawabnya? Basically aku sih sebenarnya cuma mau gini Mas Yazid. Oke, Berita itu kan sebenarnya bukan trader ya, bukan iya, trader harian gitu. Maksudnya aku oke, juga mau ngajak teman-teman untuk, teman-teman yang namanya investasi saham itu nggak harus melulu jadi trader harian loh gitu. Bisa kok gitu maksudnya. Dan iya. malah sayang ya kalau kita nggak kombinasikan gitu. Jadi investasi saham itu juga ramah buat semua orang dan nggak harus kita trading harian. Dan aku Iya. melakukan ini juga berarti udah lebih dari 10 tahun kan ya, and I survive gitu loh. Jadi Ya, maksud aku, ini malah aku mau bilang bahwa semua orang tuh bisa loh berinvestasi saham gitu. ya, setuju Mbak itu ya. Jadi memang gini teman-teman ya, kadang ada yang kan kita menghitung dulu ya Mbak ya, kira-kira kita ini profil resikonya yang mana? Mm-mm. Cocok yang trading atau yang apa? Yang secara tradisional itu Mm-mm. tidak menyukai adanya resiko, nggak Mm-mm. mau melihat duitnya Mm-mm. berkurang kayak gitu. Mm-mm. Nah kalau itu mungkin cocoknya reksadana, terutama yang pasar uang ya. Tapi kalau misalnya yang nggak apa-apa deh turun nanti juga naik lagi gitu ya. Nah pada saat turun ini mungkin dia nanti beli, pada saat naik dia akan jual. Jadi dia memanfaatkan fluktuasi tersebut. Mm-mm. Cuma nih ya teman-teman ya saya ingatkan ya bahwa semakin cepat Mm-mm. kalian mendapatkan keuntungan ya, Mm-mm. di situ juga dituntut membutuhkan waktu yang banyak untuk menganalisa dan juga kemampuan menganalisa, kemampuan menilai, menilai potensi, signal dan lain-lain kayak gitu ya. Itu juga harus sangat sangat apa? Harus sangat-sangat melekat gitu. Udah dikuasain ibaratnya kayak gitu ya. Semakin cepat kalian menginginkan keuntungan, dibutuhkan waktu dan juga resikonya juga besar. Dan di situ memang kalau untuk trader makanya dia juga harus cut loss juga ya, harus punya trading plan lah istilahnya. Mm-mm. Jadi mau menjadi investor atau trader semua itu ada ilmunya Yes. dan lebih baik kayak Mbak Prita tadi ya. Jadi harus harus apa ya? Secara trader itu apa sih kayak gitu ya? Dan apa yang harus strategi trader itu apa kayak gitu? Dan mungkin cara berpikirnya teman-teman tuh bisa seperti itu. Jadi mau sebagai trader, sebagai investor itu uh, semuanya bisa sukses kok sebetulnya gitu ya. Oke, ini ada yang nanya lagi Mbak. Oke, ada yang ini Mbak, yang ini mungkin di luar saham ya, tapi nggak apa-apa. Dia Mm-mm. pengen tahu apakah Mbak Prita itu investasi di atau membeli produk unit link kayak gitu ya. Itu kan berarti kan sebenarnya asuransi ya, gitu. Apa namanya, Iya, unit link itu kan produk asuransi. Ya tentu saja karena saya sudah berkeluarga ya, teman-teman, pastinya saya punya dong asuransi jiwa, nggak mungkin enggak gitu. Karena udah punya anak gitu kan, kemudian suami dan saya juga, aku kan masih usia produktif gitu, dan anak-anak kita kan semuanya belum ada yang kerja gitu. Jadi otomatis pasti asuransi jiwa sangat diperlukan. Nah, asuransi jiwanya seperti apa? Ya, aku nggak bisa disclose lah, karena itu kan tergantung juga nanti teman-teman juga kebutuhannya seperti apa gitu. Tapi prinsipnya kalau aku punya asuransi jiwa, iya gitu. Terus aku investasi, ya tentu saja iya. Nah, jadi menurut aku sih balik lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman memang di sini pertanyaannya arahnya adalah sebenarnya punya asuransi jiwa yang berbasis unit link gimana sih? Masing-masing tuh ada purpose-nya. Dan percaya atau enggak, asuransi jiwa berbasis unit link itu sebenarnya paling bagus tuh buat warisan. Jadi namanya estate planning kalau di oh gitu, ya. jadi kalau di ilmu financial planning, kan financial planning itu banyak ya. Salah satunya investment. Ada lagi namanya estate planning, tapi biasanya estate planning itu baru dilakukan oleh mereka yang usianya sudah reach di atas 35, 40 tahun gitu. Oke, Mm-mm. ya. Jadi memang asuransi itu penting. Mm-mm. Jadi kalau udah punya asuransi, boleh dong kita berinvestasi seperti saham, Mm. reksadana dan lain-lain ya Mbak ya. Pasti Jadi harus. ya minimal punya BPJS lah kira-kira kayak gitu. Nah, ada yang nanya juga nih Mbak, bagaimana cara kita
yang baru ini mau coba investasi saham, step awalnya gimana? Ya mungkin ini pertanyaan pertama mungkin bisa saya jawab ya. Bagaimana cara kita untuk baru mau coba investasi Mm-mm, saham? mm-mm. Gampang, tinggal ke Play Store, download aplikasi Ajaib, isi data-data diri. Mungkin ya kira-kira 3 hingga 5 hari itu udah bisa jual beli saham. Nah, depositnya pun gampang banget ya. Tidak ada minimum deposit dan kemudian bisa top up dari mana aja, dari GoPay, OVO, transfer bank, m-banking dan lain-lain itu gampang banget gitu ya. Kemudian nih mungkin pertanyaan selanjutnya Mbak Prita bisa jawab nih. Mm-mm. Apa step awal yang harus dilakukan ketika mungkin seseorang menjadi investor saham gitu? Step yang paling pertama pastinya milih sahamnya gitu. Nah, milih saham ini sebenarnya kan ada Ya, dua cara ya. Caranya itu bisa kamu lihat dari sisi makroekonomi dulu nih. Ini sebenarnya tipe-tipe orang yang nanya begini nih. Ini kalau misalnya pemerintah nurunin suku bunga atau nurun apa inflasi gini, kita tuh masih bisa investasi saham nggak? Oh, berarti pertanyaan dia arahnya top down gitu. Jadi dia ngelihatnya tuh dari ya, kondisi pasar dulu, baru terus dilihat industrinya satu-satu. Makanya tadi Mas Yazid bilang kan, ini ada sektor apa keuangan, ada sektor misalnya infrastruktur dan lain-lain. Nah ini nanti gimana? Baru ya, nanti dia pilih nih di dalam sektor itu kan emitennya banyak banget gitu ya. Baru nanti dia betul, pilih ya, berdasarkan komparasi. Nah, yang lainnya lagi, ilmu yang lain tuh bisa langsung nyasar ke perusahaannya. Jadi dia ngecek nih langsung emitennya. Terus dia lakukan yang namanya bedah saham. Nah, ini istilah bedah saham itu bottom up ya, approach tuh. Jadi dia memang udah naksir duluan gitu loh. Jadi ya. dia udah naksir. Jadi kalau aku ibaratin orang cari pacar ya, kalau yang top down itu dia lihat nih, gue pengen dapet orang yang lulusan UI misalnya gitu. Jadi gue cari nih ke UI gitu kan. Di UI aku pilih fakultas mana ya? Biasanya katanya kalau fakultas yang teknik Iya, katanya iya, iya. cewek-ceweknya lebih maco gitu, maksudnya lebih lebih apa ya, lebih tomboy gitu. Tapi kalau yang Iya, psikologi dia iya, lebih betul, betul. gimana? Jadi kalian pilih nih dari fakultas-fakultas itu. Terus baru di situ cek nih, ada cewek-cewek siapa aja sih, istilahnya gitu kan. Nah, itu top down. Sedangkan kalau bottom up tuh udah chat dulu. Jadi kayak, gue naksir banget sama tuh cewek, mungkin lihat di Instagram. Nah, di situ baru dia cek Oh nih ya, heeh, temen-temennya, dia kuliah di mana sih, itu segala macam. iya, Jadi sebenarnya bedanya cuma itu aja gitu. Gampang kan analoginya? Nah, iya, iya, kalau sebagai betul. investor Iya, pemula, analoginya gampang sekali. investor pemula ya kayak gitu. Kamu terserah kamu pilih mana. Kamu mau suka dari sisi sektornya dulu, baru pilih emiten, atau Hmm, kamu memang udah naksir sama emitennya iya, gitu, baru kamu bedah. Nah, udah setelah itu menurut aku, kamu tinggal siapin duitnya, terus ya udah tinggal udah punya saham, tinggal diikutin aja apa arusnya gitu loh. Kalau emang buat jangka panjang nah, seperti apa, kalau jangka pendek dilengkapi teknikal, nanti along the way kamu akan belajar. iya. Nah, buat yang pemula memang biasanya tuh investasi pakai uang dingin, kemudian Mm-mm, juga apa ya? Maksudnya uang yang tidak terpakai untuk kegiatan sehari-hari seperti makan, mm-mm, minum, transportasi, mm-mm, membayar apa internet dan lain-lain itu nggak boleh diganggu gugat dulu ya, mm-mm, pakai uang dingin dulu. mm-mm, Kemudian jumlahnya kecil dulu dan banyak belajar dulu deh kayak gitu ya. mm-mm, Kemudian kalau mau milih sahamnya bingung, bursa itu udah mengkotak-kotakan tuh. Ada saham yang dividen gede, ada saham yang potensial, ada mm-mm, saham yang fundamental bagus, mm-mm, IDX IDX 30, kemudian IDX apa tuh 70 kayak mm-mm, gitu ya. Nah, mm-mm, itu bagus-bagus tuh fundamentalnya. mm-mm, Kemudian gini teman-teman, ada juga aliran yang gini. Misalnya teman-teman kerja nih di perusahaan di bidang sektor properti itu. mm-mm, Jadi teman-teman beli saham properti pasti tahu banget itu, mm-mm, pasti tahu banget gitu ya. mm-mm, Nah, teman-teman mungkin ada bekerja di perusahaan tambang batu bara gitu ya. Itu pasti tahu banget tuh perusahaan itu bagus enggaknya tuh pasti tahu. mm-mm, Nah, biasanya seperti itu sih, ada berdasarkan itu juga kayak mm-mm, gitu ya. Dan ini ada pertanyaan lagi nih, mm-mm. Mbak Prita nih. Bagaimana sih cara paling simpel buat menjadi investor saham yang menguntungkan gitu ya? Karena ada yang apa macam-macam lah strateginya. Menurut Mm-mm. Mbak Prita gimana nih supaya menjadi investor yang menguntungkan? Kalau kita nggak bisa timing the market, aku selalu ngajak orang buat konsepnya tuh nabung saham. Jadi apa? Ya Oke, udah rajin aja beli tiap bulan gitu. Jadi lagi tinggi, lagi rendah ya udahlah gitu. Jadi itu cara untuk masuknya ya. Jadi cara untuk iya, masuknya tuh begitu. Dengan istilahnya tuh cost averaging. Jadi teman-teman beli, tapi bukan berarti gini ya.
Ini juga waktu itu ada konsep yang salah. Dia beli saham, tapi nanti bulan ini dia beli saham apa, bulan depan saham apa. Ya nggak begitu konsep averaging itu. Sahamnya tetap Iya, iya, sama gitu teman-teman gitu ya. sama ya. Tapi tiap bulan kita rajin beli, kumpulin terus gitu. Udah, nanti itu kan adalah cara belinya. Lalu setelahnya adalah cara memanage portfolionya. Nah, baru deh silakan teman-teman gunakan si fundamental dan juga teknikal itu. Seperti yang tadi Prita bilang, ada sih memang saham-saham yang memang Ya, ya udah dipegang terus aja dari dulu sampai sekarang juga aku nggak pernah lepas gitu ya, itu juga ada. Tapi ada juga yang memang ya, harus sektornya tuh memang ini saham tuh nggak bisa nih dipegang terus-terusan. Jadi memang per berapa tahun mesti mesti dilepas gitu lah kira-kira, atau kamu udah dapat keuntungan ya udah jangan terlalu greedy, jangan terlalu rakus. Jadi take profit. Nah, itu juga secara aku tuh. Jadi cara aku ya, aku tuh udah punya set nih target. Aku ya. kalau udah nyampe segini aku take profit. Jadi aku disiplin mas. Aku nggak peduli dia bakal naik lagi apa enggak. Aku take profit aja, jual sebagian. Aku pindahin ke reksadana pasar Iya, uang atau aku pindahin ke SBN retail kayak oke. begitu. Jadi secara portfolio aku untung. Luar biasa ya. Ini bisa ditiru teman-teman Mm, caranya Mbak Prita ini ya. Jadi dari saham dipindahkan ke pasar uang. mm, Karena pasar uang itu bisa dibilang hampir nggak pernah rugi lah mm, kayak gitu ya. Untuk 1 tahunnya. Karena naruhnya pun di deposito dan mm, obligasi tapi yang resiko rendah ya. mm, Yang mau jatuh tempo mm, kurang dari 1 tahun betul. gitu ya. Mm, Nah mungkin kalau dari saya sih gimana cara menjadi investor saham yang menguntungkan kayak gitu ya. mm, Tadi betul, saya sangat setuju tuh. Jadi kita nabung saham ya, mm, tapi sahamnya harus sama. mm, Kan kita kan takut nih, mm, eh, nanti gue beli saham ini kemahalan mm, atau kemurahan kayak mm, gitu ya. Nah, kalau kita nabung saham kayak gitu ya, ibaratnya saham lagi mahal dibeli, mm, lagi murah dibeli. mm, Nanti jatuhnya tengah-tengah tuh, nggak mahal, nggak murah. mm, Kalau sahamnya memang secara fundamental mm, bagus, biasanya dalam jangka panjang tuh arahnya 45 derajat ke atas tuh, mm, atau uptrend gitu ya. mm, Nanti dengan sendirinya kita bisa bisa untung aja mm, kayak mm. gitu loh, berdasarkan fundamentalnya tadi. Ya. Atau gini, kalau misalnya kalian ini apa tuh, gatal gitu ya, pengen beli, kemudian pengen jual, timingnya gimana sih? Heeh. Nah ini ada cara dari Peter Lynch, Mm, maupun Warren Buffett ya. mm, Jadi gini, pada saat orang lagi greedy, mm, eh, lagi apa, eh, optimis mm, bahwa saham ini akan naik lagi, di mm. situ saatnya kalian jual. Ya. Belinya nanti kayak gimana? Pada saat orang pesimis, wah IHSG ini kayak bakal anjlok, saham Mm, ini kayak bakal begini gitu ya. mm, Selama fundamentalnya tuh masih bagus mm, kayak gitu ya. Nah itu di saat itu kalian beli kayak gitu ya. mm, Nah, itu secara tidak tidak langsung tuh kalian beli di harga rendah. Nanti ketika jual itu di harga tinggi mm, pada saat orang optimis kan. Orang optimis kan pasti beli saham, beli saham. mm, Kalau sebuah saham itu kalau banyak yang beli pasti harganya naik mm, ya. Nah di situ kalian bisa memanfaatkan. Jadi nggak boleh terlalu greedy juga sih sebetulnya ya. mm, Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak ya. mm. Eh, ada yang nanya juga, Kak, bagaimana cara gampang untuk mendapatkan fundamental terbaru suatu saham gitu ya. Jadi fundamental itu kan ada yang laporan keuangan, ada yang apa ya, sentimen-sentimen kayak gitu ya. Mm, Ya kalau menurut saya sih caranya gampang banget. Misalnya BRI, mm, buka aja di Ajaib saham BRI, kemudian ada newsnya. mm, Nah di situ ada yang terbaru tuh, cara mendapatkan apa sentimen-sentimen terbarunya. Kalau apa rangkuman fundamentalnya juga ada gitu loh. Kalau di Ajaib sih key statistik ya Mbak ya. Ya, Di betul. sana nanti ada secara fundamentalnya saham ini bagus atau enggak, secara teknikal Mm-mm. juga ada gitu. Atau mungkin ada yang lainnya gitu Mbak, misalnya dari apa laporan keuangan ini kayak gimana gitu. Kalau laporan keuangan kan dia terbitnya juga, kalau annual report kan setahun sekali ya. Di tengah-tengahnya kan ada interim lah yang quarterly gitu. Itu kan memang cukup panjang deh. Biasanya Ya, sih kalau aku kayak misalnya pakai aplikasi Ajaib tuh aku udah bikin nih watch list-nya. Jadi saham-saham yang memang aku punya atau memang aku istilah targetin tuh udah aku bikin nih watch list-nya gitu. Udah nanti tinggal dari situ
tiap ini aku suka liatin aja gitu, dan kebetulan memang karena aku suka berita ya tiap pagi aja gitu loh tinggal buka berita, biasanya udah banyak nih sekuritas-sekuritas bikin summary gitu kan, termasuk kayak di Ajaib juga begitu. Sebenarnya dari situ Ya, aja menurut aku udah sangat cukup lah. Kecuali kamu investasinya udah triliunan ya, ya, barulah hire somebody else. Tapi kalau misalnya ini udahlah, maksudnya aku dibikin simple iya, aja gitu. Jadi apa, betul. perlu apa ya, istilah mempelajari tentu perlu, dipantau tentu harus, tetapi dibikin simple juga gitu. Iya. Ya biasanya dari sesuatu yang simpel itu juga hasilnya nggak kalah kok kayak gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Eh, oke. Ini ada pertanyaan yang mungkin Mbak Prita bisa jawab nih karena dari accounting gitu ya. Nah. Bagaimana cara tahu laporan keuangan perusahaan yang dimanipulasi? Waduh, pertanyaannya susah tuh. Gini ya, waktu zaman aku kuliah dulu aja, ada perusahaan di Amerika Serikat sekelas Enron aja gitu ya. Itu Iya, ternyata laporan keuangannya dimanipulasi oleh salah satu big firm gitu loh. So, to be honest with you, I iya, don't know how to understand that. Terus terang aja gitu ya. Jadi, makanya itu kenapa kalau kita menggunakan satu analisa tuh jangan diambil mentah-mentah mati-matian lah gitu. Tetapi segala sesuatunya itu in moderation lah istilahnya. In moderation tuh jadi ya secukupnya gitu. Jadi ilmu ini secukupnya, ilmu ini ditambah lagi secukupnya, lalu kita kombinasikan. Jadi terus terang aja sih, kalau misalnya berpegang teguh sih ya mudah-mudahan semua yang udah teraudit sih baik ya. Tetapi aku memang tidak bisa pungkiri bahwa di iya, luar sana ya bisa saja gitu loh. Yang mana aku juga nggak tahu gitu kan. Masa kita ini sih, tapi ya kasus-kasus di luar negeri aja pernah ada gitu loh. Tapi ya iya, moga-moga semoga di Indonesia tidak terjadi lah gitu. iya. Tapi ya kita percayakan ya bahwa memang ketika suatu perusahaan itu melaporkan kinerjanya ya, Mm-mm, itu juga diawasi oleh bursa, kemudian mm-mm, ada auditornya juga kayak gitu ya. mm-mm, Banyak analis-analis di sekuritas juga yang apa melakukan evaluasi juga kayak mm-mm, gitu ya. mm-mm, Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Mbak. mm-mm, Mungkin ini pertanyaan eh, terakhir ya. mm-mm. Gimana pendapat Mbak Prita tentang invest di saham-saham bank ya? Tadi kalau Ah, nggak salah bank digital gitu Mbak oke. ya. Ngikutin Mbak nih. Iya, terus terang memang salah satu sektor yang aku suka memang perbankan gitu. Yang dari dulu memang aku invest itu perbankan. Simple sih, karena menurut aku ya perbankan itu akan selalu ada ya, karena memang dibutuhkan gitu loh oleh Betul. dalam kehidupan manusia. Terus yang kedua, I don't know ya, memang dari dulu juga aku tertarik lah dengan perbankan. Mungkin karena aku backgroundnya juga ekonomi gitu. Jadi memang kalau dulu suka analisa laporan keuangan juga, even waktu aku sekolah di Australia tuh aku suka banget tuh menganalisa tentang laporan keuangan bank yang kayak gitu-gitu tuh emang aku suka gitu. Jadi kalau aku pribadi memang itu salah satu sektor yang aku lirik lah. Terus beberapa saham perbankan juga memang dividennya lumayan ya gitu. Jadi itu juga Iya, apa sih, betul. dividen yieldnya juga bagus gitu. So itu juga yang aku Iya, pakai juga. Nah kebetulan sekarang kita nggak bisa pungkiri nih teman-teman, namanya bank digital itu kan memang mulai marak nih. Tapi hati-hati juga gitu. iya, Karena again you need to understand di balik bank digital itu siapa, manajemennya, pemiliknya, dan itu sih itu yang aku pegang gitu. iya. Jadi walaupun digitalisasi di bidang perbankan ini tidak bisa dihindari ya Mm-mm, teman-teman ya. Karena ini membuat apa ya, efektivitas dan efisiensinya tuh sangat tinggi mm-mm, sekali gitu mm-mm. ya. Jadi bikin perusahaan itu akan ya semakin Ya. bagus kayak gitu ya. Tapi tadi kata Mbak Prita, lihat lagi siapa sih pemegang sahamnya dan arahnya ini mau dibawa kemana kayak Mm, gitu ya. mm, Jadi ya teman-teman harus mempunyai pandangan lah kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman mungkin itu pertanyaan terakhir ya di malam hari ini karena waktu juga yang membatasi kita. Kalau boleh saran nih dari Mbak Prita untuk mm, teman-teman investor pemula, investor milenial gitu ya. mm. Ada saran nggak mengenai berinvestasi saham ini supaya kita bisa memaksimalkan apa uang yang ada ini gitu, Hmm. Mbak?
Yes, thank you Mas Yazid. Jadi teman-teman, untuk Ya. berinvestasi saham tuh sebenarnya di zaman sekarang tuh udah gampang banget ya. So menurut aku kita benar-benar harus memanfaatkan momen ini untuk investor retail itu tuh bangkit terutama di Indonesia gitu supaya pasar modal Indonesia itu tuh bergairah banget oleh investor retail, investor beneran istilahnya kayak begitu. Nah, menurut aku ada 3 modal sih yang kita perluin, singkat aja. Pertama adalah modal ilmu. Jadi ya ilmu tetap penting, nggak harus jadi jagoan, nggak apa-apa. Toh udah ada ajaib investasi yang bisa bantu teman-teman juga untuk melakukan itu semua. Terus yang kedua adalah modal uang pastinya. Nah, modal uang ini menurut aku penting banget untuk teman-teman tidak tergoda mengambil pinjaman ya. Boleh nggak sih Mbak margin trading? Ya kalau secara syariah memang itu tidak bisa, tetapi kalau yang tidak syariah ya terserah teman-teman ya. Cuman tetap aku akan suggest kalau kita tidak memiliki kemampuan, apalagi investor pemula, jangan sekali-kali masuk ke margin trading. Dan yang terakhir adalah modal keberanian. Ini menurut aku penting banget ya, karena berani berinvestasi itu bukan berarti kita kayak orang yang nggak ada persiapan terus terjun bebas. Tetap aja terjun payung kan juga bawa payungnya dong. Kita juga tahu dari ketinggian Iya, iya. berapa dan sebagainya. Jadi bedakan berani dengan nekat gitu. Jadi teman-teman harus berani tapi bukan Iya. nekat. Nah, teman-teman manfaatkanlah masa muda kita ya, terutama untuk Gen Z nih. Gen Z kan sekarang juga udah mulai berpenghasilan untuk mulai investasi Iya. di saham. Tidak usah mulai langsung besar, start dari small, tetapi lakukan dengan konsisten. Dan yang paling terakhir, gak usah banyak Iya. merasa insecure kalau lihat YouTube, dia dapat 1 miliar dari saham. Biarin aja itu dia. Ya, kita akan punya financial journey kita Iya, iya. masing-masing. Ya, emang penghasilan kita juga Betul. mungkin beda, cara kita mengelola hidup kita juga lain, tanggung jawab kita kepada keluarga juga Iya. beda-beda. So, tentukan apa yang terbaik untuk teman-teman dan pahami financial journey setiap orang beda-beda. Gitu. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Tadi kita juga harus harus berani dan juga harus terus belajar. Kemudian juga kita harus punya perhitungan kayak Mm-mm. gitu ya. Dan eh, tentu saja setiap orang itu juga mempunyai tantangan masing-masing ya. Karena mempunyai pendapatan yang berbeda-beda, kemudian juga mempunyai pengeluaran yang berbeda-beda dan itu memang sangat custom sekali kayak gitu ya. Oke Mbak Prita, terima kasih untuk malam ini ya, luar biasa banget banyak yang ilmu yang di-sharing untuk kita kayak gitu ya. Tentunya ini juga akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin segitu aja perjumpaan kita pada hari ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih banyak Mbak Prita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri diskusi pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak Mbak Prita. Sama-sama, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Saya akhiri ya. Terima kasih.